Shalom sahabat Yudki nanti, kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik, taburlah semua yang baik untuk masa depan. Sahabat Yudki nanti, ada permintaan permohonan dari orang tua anak Yud. Pak Wendy, tolong bahas dong tentang masturbasi atau onani. Wah, ini hal yang sensitif, kadang bisa menimbulkan pro dan kontra. Tapi sebagai hamba Tuhan, saya mencoba melihat satu dari sudut kedokteran, satu dari sudut terang firman Tuhan. Jadi dua-duanya ya. Nah, sekarang kita lihat dari sebuah tulisan dari Jurnal Soreang. Jurnal Soreang ini sih tips ya. Berikut tips mengobati kecanduan masturbasi menurut dokter. Lakukan ini pasti ampuh. Masturbasi bisa dilakukan oleh seorang pria maupun wanita untuk memenuhi hasrat seksual. Akan tetapi, masturbasi bisa berdampak buruk bagi setiap orang, khususnya yang telah kecanduan melakukannya. Orang yang telah kecanduan tentu akan merasa gelisah jika dirinya belum melakukan masturbasi. Maka dari itu, kegiatan masturbasi sebaiknya dihentikan demi mencegahnya hal-hal buruk yang bisa menimpa seseorang tersebut. Kebiasaan masturbasi tentu bisa dihentikan dengan beberapa tips. Salah satunya menyibukkan diri dengan hal positif dan selalu berpikir positif. Untuk mengurangi masturbasi yang berlebihan, Anda bisa mengalihkan hasrat seksual dengan melakukan kegiatan positif, misalnya olahraga, kemudian melakukan hobi lainnya. Ujar Dr. Sylvia dikutip dari Jurnal Soreang dari Dokter 24. Mengisi waktu luang dengan berkumpul bersama keluarga atau orang terdekat pun bisa dilakukan untuk mengurangi ketergantungan masturbasi. Pasalnya, terlalu sering melakukan masturbasi bisa menyebabkan beberapa hal buruk. Terlalu sering masturbasi bisa menyebabkan terjadinya lecet pada penis, terkena Peyronie disease, atau penis bengkok hingga menumpuknya jaringan parut pada penis, ujar Dr. Sylvia dikutip Jurnal Soreang dari Dokter 24. Hal tersebut terjadi karena organ intim terlalu sering mendapatkan gesekan yang terlalu kencang. Sebaiknya masturbasi dihentikan jika Anda mengalami hal tersebut. Selain itu, masturbasi pun bisa mempengaruhi pikiran seseorang, mengganggu aktivitas atau pekerjaan yang membuat tidak fokus jika belum melakukan masturbasi. Jika mengalami kondisi ini artinya Anda sudah kecanduan, ujar Dr. Sylvia. Kebiasaan masturbasi pun bisa berpengaruh ketika hubungan intim dengan pasangan asli. Tentu yang harus sudah berkeluarga ya. Menurut Dr. Sylvia, seseorang yang sering masturbasi akan sulit mencapai kenikmatan ketika hubungan intim dengan pasangan asli. Hal ini dikarenakan telah terbiasa mendapatkan kenikmatan melalui tangan sendiri. Oke, selanjutnya kita lihat. Kita lihat apa? Ternyata dari bacaan ini. Oke, dilanjut. Kebiasaan masturbasi ini bisa dihentikan dengan menyibukkan dengan aktivitas yang lain. Itu catatan dari dokter. Beberapa dokter mengatakan juga masturbasi katanya ada manfaatnya. Manfaatnya itu kalau di usia tertentu menghindari beberapa penyakit ya. Sebetulnya itu ada katanya. Yaitu disebutnya turun berok kalau istilah orang awam itu. Kira-kira demikian. Ada yang mengatakan bisa juga untuk meredakan tingkat stres. Itu pandangan-pandangan umum. Bukan dari sudut pandang yang lain, yaitu masturbasi. Tapi menurut kriminolog, orang yang ahli di bidang hukum, masturbasi pun dikatakan menjadi jalan keluar untuk tidak terjadinya peningkatan kejahatan seksual karena dia melakukannya sendiri. Kalau itu dilakukan kepada pihak lain, maka itu akan menjadi pelanggaran hukum secara seksual, mengganggu, kemudian pelecehan seksual sampai terjadi pemerkosaan. Itu menurut kriminolog.
Tetapi menurut para psikolog bahwa masturbasi itu jika berlebihan itu adalah tanda-tanda ada suatu masalah dalam kepribadiannya. Jadi orang yang kurang percaya diri, orang yang tidak yakin dengan diri sendiri, orang yang mudah gelisah, orang yang kurang mendapatkan pencapaian, orang yang mendapatkan penolakan dari lingkungan teman, dari keluarga, maka dia melakukan sebetulnya sebuah fantasi rekreasi yang instan, yaitu melalui masturbasi. Nah, sekarang dari sudut Alkitab firman Tuhan, Alkitab tidak pernah mencatat secara khusus tentang masturbasi. Namun ada catatan, satu ayat saja saya sampaikan, yaitu Efesus 5 ayat yang ketiga. Inti daripada ayat ini, Efesus 5 ayat ketiga, tetapi percabulan disebut pun jangan dan sepatutnya tidak dilakukan oleh orang-orang kudus. Jadi percabulan itu disebut pun jangan dan sepatutnya tidak bagi orang-orang kudus. Jadi sebetulnya sahabat Yud Kinanti banyak persoalan. Ada anak sahabat Yud yang bilang kalau supaya tidak masturbasi katanya, ya jangan dong dikasih hasrat seksual. Jangan ada hormon testosteron khususnya di dalam diri laki-laki. Diri wanita juga sama, cuman laki-laki itu memang lebih dominan di dalam hal seksual. Ya tidak demikian. Tuhan itu memberikan hasrat seksual, memang itu ditempatkan pada tempatnya, yaitu sebagaimana dalam kitab Kejadian, yaitu untuk sebuah anugerah di dalam hubungan suami istri dalam pernikahan, seperti Adam dan Hawa. Dan juga tujuannya adalah untuk punya keturunan. Itu catatan di dalam Alkitab. Tapi penggunaan hasrat seksual yang tidak pada tempatnya, maka itu adalah dilarang. Tapi ada yang bertanya, tapi itu kan sendiri. Ya sendiri, tidak untuk orang lain. Ya, catatan itu memang Alkitab tidak ada spesifik yang menyebut tentang masturbasi. Tapi kalau itu hubungan seksual dengan pihak lain, maka itu adalah dosa. Namun dalam Injil Matius, Yesus berkata apa? Ketika engkau melihat wanita dan engkau menginginkannya, maka engkau sedang berdosa. Maka lebih baik engkau masuk ke dalam surga dengan satu mata daripada kedua mata engkau masuk dalam neraka. Artinya masturbasi itu ada hayalannya, ada fantasi seksualnya, ada membayangkan wanita atau lewat suara. Maka kalau melihat bagian Alkitab ini, maka ini termasuk percabulan. Termasuk percabulan. Karena engkau membayangkan, kan tidak mungkin bermasturbasi kemudian tidak membayangkan lawan jenis. Jadi itu termasuk percabulan. Jadi tidak dilakukan hanya dalam pikiran saja, sudah dalam bentuk, itu adalah percabulan. Nah, kalau kita berbicara tentang hasrat seksual yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kasih eros, itu memang diizinkan Tuhan di dalam lingkup yang diizinkan, yaitu dalam rumah tangga. Nah, hasrat ini kan sama seperti menggunakan, coba saya jelaskan lewat pisau deh. Nah, pisau ini kalau tidak digunakan tepat pada yang seharusnya, maka itu akan mencelakakan siapapun juga. Sama. Jadi hasrat seksual, kemudian kekuasaan, lalu kemudian jabatan, digunakan harus tepat, membawa berkat, membawa manfaat, tidak merugikan orang lain. Ada yang bertanya lagi, kan saya sendiri saja. Ini sederhana aja deh. Sebut saja sahabat Yud Kinanti, kalau engkau, ini bicara ya, kalau sahabat Yud Kinanti itu sudah berkeluarga nih, ya sudah berkeluarga. Kemudian pasanganmu, baik istri atau suami, kemudian ketahuan sedang melakukan masturbasi. Terus engkau punya sebuah kemampuan melihat pikiran dan perasaannya. Nah, sewaktu bermasturbasi, kalau membayangkan suami atau istri, ya kenapa membayangkan, ya silakan aja langsung. Tapi kalau membayangkan lain, wanita lain, pria lain, kira-kira sahabat Yud Kinanti ngambek nggak? Itu bentuk ketidaksetiaan atau tidak? Bentuk ketidaksetiaan. Ya, jadi dalam pikirannya sewaktu bermasturbasi itu
wanita lain dan pikiran lain atau lelaki lain, kamu juga nggak senang. Jadi masturbasi kalau yang sudah punya pasangan itu menjadi bentuk ketidaksetiaan. Yang masih pacaran juga kan tidak mau. Pikiran perasaannya kan tetap harus untuk dirimu sendiri. Nah, kurang lebih seperti demikian. Dari banyak pro dan kontra, secara kedokteran ada dampak negatif, ada dampak positif. Secara kriminal ada dampak positif, ada dampak negatif. Namun secara psikolog bahkan itu juga ada dampak negatif, ada dampak positif. Namun di dalam Alkitab jelas sekali apa yang masuk dalam kategori percabulan, apa yang masuk dalam kategori perzinahan, dan apa yang masuk dalam kategori itu dosa, maka itu dilarang. Dengan demikian sahabat Yuskinanti, baik engkau yang lelaki atau perempuan, alat ukur dan nilai kita adalah berdasar firman Tuhan. Jadi anjurannya adalah lakukan kegiatan yang positif, tingkatkan kepercayaan dirimu, ya sibukkan dengan hal-hal yang lebih membawa produktivitas, dan pada akhirnya sebetulnya kalau secara kedokteran pun kalau orang tidak bermasturbasi ada yang namanya itu mimpi basah, dia keluar pada saat mimpi basah. Jadi ini kembali, pembahasan masturbasi ini kompleks dan tidak mendapatkan jawaban yang sangat jelas dan bisa memuaskan semua pihak. Dan di kalangan, bahkan di kalangan orang-orang yang belajar firman Tuhan pun ada pro dan kontra. Ada yang lebih liberal, ada yang sangat ketat, tapi Alkitab sudah mencatat ya, yang namanya percabulan seperti dalam Efesus 5 ayat ketiga. Tetapi percabulan disebut pun jangan bagi orang-orang kudus dan kemudian tidak dilakukan juga oleh orang-orang kudus. Biarlah sahabat Yuskinanti bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas, apa yang baik, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, kita taat kepada firman Tuhan. Demikian sahabat Yuskinanti, saya sudah memenuhi janji dari seorang ibu yang mengatakan, Pak tolong bahas hal ini. Ya, semoga menolong. Tapi kalau ingin lebih jelas, percakapan yang lebih pribadi, ingin bertanya, ya silakan hubungin saya di WhatsApp 0813 15 15 0382. Shalom, Tuhan memberkati.